Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Full Moon Kitchen. Kali ini kita mau buat puding coklat jagung yuk. Lanjut kita masak. Pertama-tama di sini kita siapin coklat bubuknya. Di sini aku gunakan sekitar 7 sendok makan coklat bubuk. Nah, kalau misalnya teman-teman gak punya coklat bubuk, adanya coklat yang batangan, itu juga bisa ya dicairkan. Lanjut, ini kita mau melarutkan coklat bubuknya dulu, ditambahkan dengan 100 cc air. Nah, cara melarutkannya seperti ini ya teman-teman. Jadi airnya terlebih dahulu, baru coklatnya. Cara ini bertujuan supaya bubuk coklatnya itu tidak menggumpal, jadi dia lebih cepat larut. Jadi caranya airnya dulu yang kita tuangkan, baru coklatnya. Ini kita biarkan beberapa saat agar bubuk coklatnya meresap ke dalam air. Nah, seperti ini kira-kira hasilnya. Ini baru kita aduk-aduk. Ini kita aduk-aduk merata sampai tidak ada gumpalan lagi ya teman-teman. Nah, ini bubuk coklatnya sudah mulai tercampur rata. Lanjut, di sini aku menggunakan bubuk agar-agar instan. Kebetulan saat ini aku stay di Jepang, jadi aku pakai bubuk agar-agar instan merek Jepang. Nah, di sini aku larutkan dulu agar-agarnya dengan larutan air. Ini bertujuan nanti pada saat agar-agarnya dimasak, dia tidak menggumpal. Jadi kalau di Jepang itu, kalau mau buat agar-agar atau puding, agar-agarnya dilarutkan dulu seperti ini teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan bubuk agar-agar, sesuaikan aja ya dengan komposisi yang ada di kemasannya. Menurut aku teknik ini boleh dicoba juga ya teman-teman, karena nanti pada saat direbus ini nggak menggumpal sama sekali. Nah, lanjut ya, di sini aku menggunakan susu rendah gula atau low sugar. Untuk takarannya itu aku gunakan sekitar 400 ml, karena tadi 100 ml-nya sudah digunakan untuk melarutkan bubuk coklatnya ya teman-teman. Lanjut, tuangkan ke dalam panci dan tambahkan 150 gram gula putih, atau jika kurang manis bisa ditambah lagi menjadi 200 gram. Kalau di sini aku pakai 150 gram aja itu udah manis ya. Apalagi ditambah dengan lihat senyuman kamu, jadi tambah manis deh. Nah, lanjut, setelah gulanya larut, ini kita masukkan bubuk coklat yang sudah dicairkan tadi. Oh iya teman-teman, resep ini juga bisa menggunakan air santan perasan kelapa ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai susu, maunya pakai santan kelapa, itu boleh banget. Nah, lanjut ya teman-teman, ini cairan agar-agarnya kita masukkan. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya jadi larut dengan air dan nggak menggumpal lagi. Dan aku sudah pakai cara ini berkali-kali. Ini waktu direbus nggak ada gumpalan teman-teman. Nah, ini diaduk rata. Teman-teman boleh coba teknik ini ya. Nah, ini setelah agar-agarnya mendidih, hasilnya jadi seperti ini, halus, mulus, dan tidak ada gumpalan. Nah, ini setelah mendidih, langsung kita diamkan ya, jangan langsung dituangkan ke cetakan. Ini kita dinginkan dulu kurang lebih 5-7 menitan. Diputar-putar seperti ini supaya uap panasnya keluar. Nah, setelah adonannya sudah tidak panas lagi, ini di sini aku siapkan loyang ukuran 2,2 kali 2,2. Teman-teman sesuaikan aja dengan loyangnya teman-teman. Di sini aku tuang berlahan supaya nggak ada gumpalan udara di bawah ya. Kita tuang secara perlahan-lahan dulu. Nah, ini tuangan yang terakhir.
Kurang lebih itu jadi hasilnya setengah dari loyang ya teman-teman. Nah ini ada gumpalan udara, ini boleh diambil atau dibiarin juga nanti bakalan hilang sendiri. Kalau aku diambil aja ya, supaya nggak khawatir. Nah nanti setelah semua gelembung udaranya selesai diambil dan dibersihkan, bahan agar-agar coklatnya ini kita diamkan dulu sekitar 15 menit sampai suhu panasnya benar-benar berkurang. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam kulkas dan kita simpan kurang lebih 1 jam sampai si agar-agar coklatnya ini mengeras ya teman-teman. Sambil menunggu agar-agar coklatnya mengeras, kita buat agar-agar jagungnya. Nah, di sini aku menggunakan 2 buah jagung mentega. Boleh menggunakan jenis jagung apapun. Dan daun jagungnya itu nggak aku buang. Nanti bisa banget aku gunain untuk masak nasi arem-arem. Dengan cara daun jagungnya itu aku rendam terlebih dahulu dengan 2 sendok makan garam. Ini daun jagungnya direndam kurang lebih 30 menit. Direndamnya sampai tenggelam ya teman-teman. Ini untuk membunuh serangga-serangga kecil yang ada di dalam daun-daun. Untuk resep nasi arem-aremnya nanti aku akan cantumkan di link deskripsi atau aku cantumkan di kartu di atas ya teman-teman. Ini lanjut, jagungnya kita potong-potong dulu semuanya. Setelah selesai dipotong-potong, lanjut kita mau chopper halus jagungnya ya teman-teman. Karena nanti di sini yang kita gunakan adalah sari pati jagungnya atau airnya aja ya teman-teman. Dan untuk ampasnya itu juga nanti nggak aku buang. Nanti akan kita buat resep ampas jagung atau pergedel ampas jagung. Jadi bisa untuk lauk dan bisa untuk cemilan juga. Enak banget ya. Jadi resep ini itu namanya resep menyelam sambil minum air teman-teman. Jadi satu resep bisa jadi 4 aneka makanan. Wow, mantap sekali ya jagung ini. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini jagungnya kita peras dulu karena nanti kita akan menggunakan airnya saja. Dan jagungnya ini lembut banget loh. Aku sarankan untuk teman-teman gunakan jagung yang muda ya. Supaya aromanya masih harum, kecium, dan kandungan airnya masih banyak. Nah ini bagian memeras jagungnya ini aku cepetin ya teman-teman. Nah ini sisa ampasnya yang nanti mau kita buat resep pergedel ampas jagung. Ini cocok banget untuk cemilan dan lauk makan, apalagi makannya pakai sayur lodeh atau pakai sayur asem dan sambel. Lapar nih sekarang aku. Nah ini hasilnya ya. Dapat sekitar 200 ml air jagung atau air perasan jagung. Lanjut kita ke bagian per agar-agaran ya. Seperti biasa agar-agarnya kita larutkan terlebih dahulu dengan campuran air. Bertujuan agar agar-agarnya pada saat direbus dia tidak menggumpal. Teknik melarutkan agar-agar ini opsional ya, sesuai dengan kemampuan dan kepercayaan masing-masing. Ya. Bercanda ya teman-teman, jadi bisa disesuaikan dengan komposisi yang tertera pada kemasan agar-agar bubuk yang kalian gunakan. Di sini aku menggunakan 3 bungkus bubuk agar-agar. Jadi itu kurang lebih sekitar 75 gram bubuk agar-agar dengan takaran air sekitar 700 mg. Nah ini dia larutan agar-agarnya cantik bening ya. Dan ini dijamin nanti pada saat direbus dia tidak menggumpal. Selain cara ini juga ada cara yang satunya lagi. Yang satunya lagi itu bubuk dengan gulanya dicampur terlebih dahulu, kemudian diaduk rata lalu disiram dengan air. Oke lanjut, cairan agar-agarnya diaduk rata. Nah setelah cairannya tercampur rata, di sini aku menambahkan sekitar 108 gram gula putih. Lalu 1 sendok teh vanila cair. Bagi teman-teman yang menggunakan vanila bubuk jangan terlalu banyak ya, nanti bisa jadi pahit. Nah ini vanila cairnya langsung kita tuangkan ke dalam cairan agar-agar. Lalu kita aduk rata. Nah di sini aromanya udah mulai kecium ya. Lanjut ini cairan agar-agarnya dimasak
sampai mendidih. Setelah itu diangkat dan dicetak. Lanjut ke adonan agar-agar coklatnya. Nah, di sini agar-agarnya udah keras. Aku akan memberikan rongga-rongga di bagian permukaan agar-agar coklat. Tapi ini menusuknya enggak sampai tembus ke bawah ya, teman-teman. Ini bertujuan supaya nanti agar-agar jagungnya lengket. Jadi menusuknya bagian atasnya saja, jangan sampai tembus ke bawah. Seperti ini. Nah, selesai kita memberikan rongga di bagian permukaan agar-agar coklatnya, lalu kita tuangkan agar-agar jagung secara berlahan seperti ini. Jangan langsung dituang semua ya, teman-teman. Jadi secara berlahan. Ini bagian lapisan coklatnya sedikit luntur ya, karena kondisi agar-agar jagungnya masih sedikit hangat. Tapi ini nggak panas tapi hangat. Tapi nanti ini hasilnya jadi cantik, warnanya jadi 3 warna. Jadi warna coklat pekat, coklat muda, dan kuning. Ini dituang semua. Nah, setelah dituang semua, kita biarkan dulu sekitar 5-10 menit agar suhu panasnya hilang. Setelah itu kita simpan di dalam kulkas kurang lebih 4 jam. Nah, ini dia setelah hasil disimpan di dalam kulkas selama 4 jam, pudingnya sudah mulai mengeras. Nah, ini di bagian pinggirnya saya longgarkan dulu supaya nanti pada saat dipindahkan ke wadah, dia nggak lengket. Nah, ini dianya setelah dipindahkan ke wadah. Jadinya 3 warna, coklat, tua, coklat muda, dan kuning. Jadi rasanya itu teman-teman yang coklat itu puding karena dia tadi dicampur dengan susu, dan untuk bagian bawahnya itu agar-agar rasa jagung, dan untuk pudingnya itu teksturnya bener-bener lembut banget tuh, goyang-goyang kayak gini, tapi bagian jagung bawahnya itu padat. Jadi selamat mencoba ya teman-teman. Makasih udah nonton video kami.